Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Azami, NIM 4101230066. Baik, di sini saya akan mempresentasikan atau mengajarkan materi akidah akhlak untuk teman-teman yang kelas 8. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu akidah akhlak? Oke. Akidah akhlak itu adalah cabang ilmu dalam Islam yang mempelajari keyakinan terhadap ajaran dasar agama seperti iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, dan hari akhir. Seperti itu, serta perilaku, yaitu akhlak kita, perilaku kepada yang mencerminkan nilai-nilai moral Islam dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja. Di sini tema kita yaitu meneladani Asmaul Husna. Baik. Oke, baik. Di sini kita akan belajar mengenai materi yang bertema meneladani Asmaul Husna. Sebelumnya kita cari tahu dulu latar belakang dari Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Oke. Asmaul Husna itu adalah 99 nama Allah yang indah dan agung. Setiap nama menggambarkan sifat dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna digunakan dalam doa dan zikir sebagai bentuk pengagungan kepadanya. Oke. Lalu alasan kenapa saya akan mengajarkan 3 dari 99 nama Allah ini, yaitu Al-Adil, Al-Aziz, dan Al-Ghafur dalam akidah akhlak itu, yaitu mempelajari 3 nama Allah ini sangat penting dalam pelajaran akidah akhlak, karena bertujuan untuk menanamkan pemahaman dan keyakinan yang benar pada kita tentang sifat-sifat Allah, serta membentuk akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Yang pertama itu Al-Adil. Allah disebut Al-Adil karena dia selalu berlaku adil dalam segala keputusan dan perlakuannya terhadap makhluknya. Ya, jadi contohnya ya. Apa contoh dari Al-Adil itu? Contohnya Allah memberi balasan pahala atau siksa sesuai amal manusia. Jadi ketika kita berbuat baik, kita akan mendapat pahala, dan kita berbuat buruk maka kita akan mendapat dosa. Jadi Allah itu sangat maha adil. Ini contoh dari Al-Adil. Lalu apa hikmah yang kita dapat dari Al-Adil? Hikmah yang kita dapat itu bisa berlaku pada kita sendiri, yaitu kita berlaku adil dalam kehidupan sehari-hari gitu. Dan misalnya lagi, kita itu tidak membeda-bedakan orang berdasarkan status sosial. Jadi mau kaya atau miskin, kita itu tidak membeda-bedakan orang sama sekali. Oke, yang selanjutnya itu Al-Aziz. Oke. Al-Aziz secara bahasa berasal dari kata izzah yang berarti kekuatan, keperkasaan, dan kemuliaan. Allah disebut Al-Aziz karena dia memiliki kekuasaan yang sempurna ya. Allah memiliki kekuasaan yang sempurna. Tidak ada yang dapat mengalahkannya dan tidak membutuhkan bantuan siapapun. Nah, ciri-ciri keperkasaan Allah itu salah satunya itu tidak ada yang bisa mengalahkan kehendaknya. Jadi Allah mau berkehendak misalnya hewan ini akan mati, maka tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah bahwa hewan itu akan mati dengan cara disembelih atau di kecelakaan atau bagaimanapun ya. Dan apa hikmah dalam meneladani Al-Aziz ini? Hikmahnya itu kita bisa bersikap kuat dan tegar dalam kebenaran ya. Jadi kita tuh saat meneladani Al-Aziz ini, kita tuh jadi bisa bersikap kuat, tegar dalam kebenaran. Kita menghindari yang namanya keburukan ya, ketidakbenaran. Kita jadi tegar dalam kebenaran, dan juga tidak mudah takut selain kepada Allah. Jadi kita tuh hanya takut kepada Allah, tidak ke makhluk yang lain, siapapun itu kita hanya takut kepada Allah. Oke, yang selanjutnya itu
Allah disebut Al-Ghaffar karena dia terus menerus mengampuni dosa hamba-hambanya. Jadi Allah itu maha pemaaf. Oke. Berapapun banyaknya dan seberapa besar pun kesalahannya, selama mereka mau bertobat dan memohon ampun, ya maka Allah mengampuninya. Oke. Dalam Al-Quran Allah juga berfirman ya dalam Quran surat Toha ayat 82 yang langsung saja artinya, dan sungguh aku maha pengampun bagi orang yang bertobat, beriman dan mengerjakan kebajikan, kemudian tetap di jalan yang benar. Jadi Allah itu maha pengampun, yang intinya kita tuh harus selalu bertobat, beriman, dan tidak mengulangi perbuatan yang salah lagi. Sebesar apapun dosa kita, Allah pasti mengampuninya selama kita masih berada di dunia ini. Oke. Jadi kesimpulannya ya, mempelajari 3 Asmaul Husna, yang pertama itu Al-Adil, kedua Al-Aziz, dan Al-Ghaffar. Al-Adil itu apa tadi? Saya katakan yaitu yang maha adil. Al-Aziz yaitu yang maha perkasa, Allah itu maha kuat, tidak ada yang bisa menandinginya. Dan Al-Ghaffar, Allah itu maha pengampun, Allah maha pemaaf. Jadi ini menguatkan keyakinan kita bahwa Allah itu adalah Tuhan yang sempurna dalam sifatnya. Dalam akidah akhlak, dalam akidah itu menumbuhkan keimanan yang utuh kepada keadilan, kekuasaan, dan kasih sayang Allah. Dan dalam akhlak, hal ini mendorong kita untuk yang pertama berlaku adil. Setelah kita meneladani 3 ini, kita ini bisa berlaku adil terhadap orang-orang di sekitar kita dan tidak menyakiti atau menzalimi orang lain. Selanjutnya tegar dan bermartabat dan memegang kebenaran seperti Al-Aziz. Jadi kita tuh selalu memegang teguh kebenaran. Saya rasa kalian pasti paham. Dan menjadi pemaaf, tidak pendendam. Jadi kita sebagai manusia itu tidak boleh terlalu lama menyimpan dendam atau marah terlalu lama kepada orang, karena Allah saja yang Tuhannya kita itu maha pemaaf. Sebesar apapun kesalahannya kita, besar apapun dosanya kita, Allah selalu membuka pintu maaf selagi kita ingin bertobat. Walaupun kita mengulanginya, kita bisa selalu bertobat kepada Allah. Jadi kita bisa membuka pintu maaf kepada orang-orang di sekitar kita apabila mereka berbuat buruk atau membuat kesalahan kepada kita. Kita harus membuka lebar-lebar pintu maaf kita. Kita harus meneladani sifat Al-Ghaffar. Dengan memahami dan meneladani sifat-sifat Allah ini, akidah menjadi kuat dan akhlak menjadi mulia. Jadi akidah kita setelah mempelajari ini tuh harus menjadi kuat. Kita harus meniru sifat-sifat Allah. Dari 99 minimal kita terapkan dulu yang 3 ini. Al-Adil, yang maha adil, kita harus adil dalam segala situasi. Dan Al-Aziz, maha perkasa, kita itu harus kuat kepada kebenaran, memegang teguh kebenaran. Dan maha pengampun, kita tuh harus menjadi orang yang pemaaf. Tidak boleh kita sombong gitu. Kita ini hanya manusia, bukan nabi ataupun apapun itu. Allah saja maha pemaaf gitu. Apalagi kita yang manusia yang serba salah, masa tidak mau memaafkan sesamanya gitu kan. Dan akhlak menjadi mulia. Jadi setelah mempelajari ketiga ini, saya harap teman-teman sekalian kelas 8 yang sedang menonton video ini, kalian bisa meniru ya, atau menerapkan akhlak-akhlak ini supaya kalian bisa menjadi muslim dan muslimah yang baik. Mungkin saya harap kalian sudah paham atas apa yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.